Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Fadli Ikram. Saya adalah dosen di program studi teknik mesin Fakultas Rekayasa Sistem Universitas Teknologi Sumbawa. Dengan nomor induk dosen nasional 0811080902. Video ini merupakan bagian pernyataan diri saya sebagai dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini nantinya akan ditampilkan micro teaching salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah statika struktur. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi teknik mesin yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah statika struktur dalam program studi teknik mesin membahas tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur keseimbangan gaya dan momen pada struktur dan komponen mekanis yang tidak bergerak atau statis. Mahasiswa akan mempelajari serta menganalisis berbagai tipe struktur seperti balok, rangka, dan sambungan, serta memahami distribusi beban, reaksi tumpuan, dan diagram gaya geser dan momen lentur. Mata kuliah ini memberikan dasar penting dalam perancangan struktur yang kuat dan stabil, yang dapat menahan beban tanpa mengalami kegagalan. Pemahaman tentang statika struktur sangat penting dalam mengembangkan keterampilan analitis yang diperlukan untuk merancang komponen mekanis dan sistem yang aman, efisien, dan andal. Kemudian mata kuliah statika struktur berdasarkan rencana pembelajaran semester yang saya buat sebagai dosen pengampu terdiri dari 16 pertemuan dengan 14 pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian pelaksanaan kuliah dilakukan secara offline. Untuk metode pembelajaran kita gunakan berbasis diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis masalah. Video yang akan ditampilkan merupakan micro teaching untuk pembelajaran statika struktur pertemuan ketiga dengan topik vektor gaya. Nah, ada beberapa capaian atau capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada MK ini, ada 3. Yang pertama, mampu menerapkan pengetahuan sains dan rekayasa dalam memecahkan masalah di bidang teknik mesin. Kemudian yang kedua, mampu melakukan komunikasi efektif baik secara tertulis maupun lisan. Dan yang terakhir itu mampu bekerja efektif dan efisien baik dalam tim maupun mandiri. Kemudian dari CPL Prodi yang dibebankan pada MK akan turun ke capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, CPMK pada MK statika struktur ini ada 3 juga. Yang pertama, mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar sains dan rekayasa termasuk hukum Newton dan teori keseimbangan untuk menghitung gaya, momen gaya, dan sudut yang dibentuk dalam struktur di dalam teknik mesin, di bidang teknik mesin. Kemudian CPL yang kedua itu terampil menyampaikan hasil perhitungan struktur baik dalam bentuk laporan teknis tertulis maupun presentasi lisan. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam bekerja secara efektif dan efisien baik dalam tim maupun mandiri. Kemudian CPMK yang tadi kita turunkan lagi ke dalam sub CPMK. Ada 3 sub CPMK pada MK ini. Yang pertama, mampu menerapkan prinsip umum statika struktur. Kemudian mampu memahami konsep vektor gaya dan menghitungnya serta terampil menyampaikan hasil perhitungan dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam bekerja sebagai tim maupun mandiri. Dan yang terakhir, mampu memahami konsep resultan gaya dan menghitungnya serta terampil menyampaikan hasil perhitungan dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam bekerja sebagai tim maupun kelompok. Nah, bahan utama yang akan digunakan dalam mata kuliah ini yaitu Hibbeler ya, tahun 2016. Itu judulnya Static and Mechanics of Material, edisi kelima. Kemudian untuk buku pendukungnya kita menggunakan LEED ya, dengan judul Fundamental of Structural Analysis, terbitan dari McGraw-Hill, edisi kelima pada tahun 2018. Nanti pada video pembelajaran akan ditampilkan 3 kegiatan inti. Yang pertama, kegiatan awal yang terdiri dari bagaimana dosen membuka perkuliahan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran,
Dilanjutkan kegiatan inti yang berisi pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab serta penugasan kelompok. Dan terakhir diakhiri dengan penutup, di mana penutup berisi konfirmasi evaluasi penyimpulan materi yang sudah diberikan. Demikian sedikit perkenalan dari saya selaku dosen pengampu dan juga deskripsi terkait video yang akan diberikan. Asesmen capaian pembelajaran mahasiswa itu ada beberapa komponen evaluasi ya. Yang pertama itu maju ke depan kelas, mengerjakan soal itu bobotnya 10%. Kemudian yang kedua, kedisiplinan, integritas itu bobotnya 15%, presensi bobotnya 10%, tugas ini cukup besar ya, saya masukkan bobotnya sekitar 45%, kemudian ujian tengah semester 10%, dan terakhir ujian akhir semester sebesar 10%. Selamat datang di kelas statika struktur di pertemuan ketiga ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas vektor gaya gitu ya. Jadi sebelumnya teman-teman mungkin ingat di pertemuan kedua kemarin ya, minggu kemarin kita sudah membahas apa itu tentang gaya. Siapa yang mau jawab? Oke. Silahkan. Contoh kayak mengetahui nilai tapi tidak mempunyai arah. Yang pertama panjang, kemudian itu ada untuk mengetahui beban itu menggunakan massa, terus dan yang ketiga itu ada waktu. Oke, itu ya. Intinya dia tidak mempunyai arah tapi mempunyai nilai. Kemudian yang terakhir besaran vektor. Itu besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya ini ada dua ya. Satu lagi orang yang membuka baut dengan kunci itu dia mengarah ke bawah. Jadi apa? Jadi besarannya tuh yang dorong itu dia pakai Newton, habis itu yang bawah juga Newton juga. Gaya gitu ya. Itu satuannya ya. Yang contohnya berupa gaya dan momen gitu ya. Satuannya yang masing-masing menggunakan Newton, satu untuk gaya, kemudian mempunyai nilai dan arah gitu ya. Untuk nilainya jadi bisa dilihat dari panjang vektornya gitu ya. Ketika ini jadi satu satuan berarti panjangnya berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada 5 satuan. Dapat ya, ada 4 satuan. Kemudian untuk arahnya ketika dilihat dari berapa sudut yang terbentuk terhadap sumbu horizontal. Kita harus mengetahui ya, di sini ada istilah kepala yang dekat ya, kemudian di sini ada tail atau ekor ya. Nanti kita akan coba menjumlahkan bagaimana dan mengurangi itu. Nah, maka jaraknya kita kalikan dengan 2 gitu. Jadi panjang vektor A ini menjadi 2A gitu. Bagaimana kalau dia pembagian ya? Oke, ini ketika dia arahnya berlawanan maka akan menjadi minus ya. Kemudian ketika dia dibagi ini setengahnya gitu ya, berarti kita bagi dia dengan 2. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. 0,5 ya. Berarti kalau ke sana positif berarti ke bawah ya. Teman-teman ketahui ketika menjumlahkan vektor ya, ini ada vektor A, ada vektor B. Maka kita harus membuat kedua vektor ini bertemu di satu titik ya. Di detailnya atau ekornya ya, kita pertemukan sehingga jadi satu titik. Kemudian setelah kita gabung ya vektor A dan vektor B, kita buat garis yang sejajar. Misalnya yang masuk di sini
atau triangle law. Contohnya seperti ini. Nah, ketika ada dua vektor tadi, yang kalau tadi kan kita tentukan di satu titik di ekornya ya. Kemudian kalau yang ini kita tinggal pindahkan, misalnya vektor B kita pindahkan di ujung kepalanya vektor A, kemudian kita tarik garis dari ekornya vektor A ke ujung atau kepalanya vektor B ya. Ini kita tinggal gabung seperti ini, jadi seperti ini ya. Berarti dari ini awalnya kita tarik garis ke kepalanya vektor B atau titik akhirnya, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Ini berat air. Itu jadi ada dua aturan ya, tingkat-tingkat ya, ada hukum paralelogram sama aturan segitiga. Oke, kalau misalnya seperti ini, juga dari penilaian maju ke depan itu merupakan dapat nilai tambah teman-teman dari kreatif maju ke depan menjawab pertanyaan. Siapa yang ada ya? Menjawab? Ya. Oke, Pak Rozi, silakan. Mau menggunakan aturan apa? Oke, ini apa resultannya? Ya, oke, kasih sudah. Sekarang tambahan dari sudah. Nah, sekarang bagaimana ketika vektornya satu garis lurus gitu? A, B berarti tinggal di sebelahkan seperti biasa ya. Berarti resultannya panjang dari titik A ke titik akhir. Bagaimana dengan menggunakan aturan segitiga? Ketika ada vektor A, kemudian vektor B-nya kita pindahkan ke atas ya. Ingat tadi kepalanya dari vektor A kita buat vektor B ke arah kiri kita karena ada minus. Kemudian dari titik awal vektor A ke titik akhir vektor B, maka itu menjadi resultannya. Ingat, lihat bentuk yang warna biru ya. Resultannya sama-sama ke kiri, tapi ya walaupun menggunakan hukum paralelogram maupun aturan segitiga, resultannya tetap sama. Kata ya, satunya ke bawah, satunya lagi sana ke bawah ya, kiri dan kanan. Maka satu gaya yang mewakili dari kedua rantai ini kita buat ya gaya resultannya. Nah ini perlu nanti ketika kita menghitung berapa gaya dari dua buah vektor. Nah ini untuk aturan segitiga ya. Buat kita jumlahkan dengan gaya yang ketiga. Nah dari sini kita dapat resultannya ya, akhirnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah ini contohnya misalnya dia mengangkat beberapa kuadrat, kita kurangi dari 2 kali sisi A kali sisi B, kemudian kita kalikan dengan cos sudut di depan sisi C-nya. Sekarang kita cari B. Siapa yang mau coba berdasarkan rumus kosinus ini? Saya Pak. Oke, kita menggunakan. Jadi untuk mencari kosinus B, kita menggunakan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC cos B.
panjang yang A, kemudian sinus dari sudut di depan panjang A, berarti ini ya. Oke, per A, sin A kecil ya. Kemudian untuk B sama juga, kita cari sudut di depan sisi B, berarti sin B. Itu juga dengan C ya, sin C kecil. Oke, ini yang rumus akan kita gunakan untuk memecahkan permasalahan struktur ya. Jadi kalau diingat-ingat, sudut dekat 75. berapa? 75. 90 derajat ya. Berarti di sini berapa? 75. kurang 25. 65. 90 dikurang 10 tambah 15. Jadinya 65 derajat ya. Sini 65 derajat. Oke. 65 derajat. Ini bentuk genjang-genjang ya. Berarti Jika sama. dua sisi berhadapan dan dua sudut berhadapan, maka sudutnya akan sama. Di sini juga 65 derajat. Nah, sekarang PR kita selanjutnya kita harus cari sudut yang ini. Ini dan ini. Kosong. Sekarang ini yang kita cari berarti ini hadapannya sama. Cos 190. Dikali cos 115 itu nilainya minus 0,4226. Jadi setelah kalian paham sini, jadi kita akan sekarang ada tugas kelompok ya. Kita bagi menjadi 5 kelompok ini. Saya hapus dulu. Dan kemarin ya, bagi menjadi 5 kelompok. Untuk satu, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5.
skala gitu ya, kemudian pembagian dan penjumlahan, ada perkalian dan pembagian. Dan terakhir itu kita sudah